Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Akan bercerita pengalaman saya menyambut kelahiran anak kedua, yang alhamdulillah pada tanggal 12 Oktober kemarin lahir dengan selamat dan sehat. Terima kasih doa-doa dari teman-teman semua. Langsung saja akan saya ceritakan proses kelahirannya. Tepatnya pada tanggal 11 Oktober 2021, istri saya mengambil rujukan ke Puskesmas Buaran, Kecamatan Buaran, untuk apa? Untuk USG ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Aisyah Pekajangan, dengan diagnosa yaitu yang pertama itu riwayat sesar untuk anak yang pertama, dan yang kedua pada usia 9 bulan atau 37 minggu, tapi posisi bayi belum masuk panggul. Akhirnya saya pada tanggal 11 tersebut mengambil rujukan ke puskesmas untuk dibawa langsung ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Pekajangan. Kurang lebih jam 10 kami ke sana, daftar, lalu menunggu giliran. Dan alhamdulillah, karena baru pertama, jadi agak bingung sih. Tanyalah kepada yang ada di situ ya, pas pada ibu-ibu itu yang membantu kami untuk mengambil antrian di pos satpam, lalu ke pendaftaran, lalu menunggu. Padahal waktu itu kalau nggak salah dapat antrian nomor 43. 43. Setelahnya itu ternyata kami tidak terlalu memperhatikan karena baru pertama kali ya. Jadi agak bingung. Ya, sampai sepi. Sampai pada ruangannya itu kok bilang, "Nah yang ini sudah pada daftar belum?" "Sudah, tapi belum diperiksa," gitu kata-kata. Belum ditensi, alias rekap medisnya belum masuk ke ruangan poli kandungan. Akhirnya kami masuk terakhir ya, kurang terakhir, nomor 2 dari terakhir ya, kurang lebihnya jam setengah 2 siang kami baru USG. Setelah USG dengan dokter yang ada di Rumah Sakit Ibu dan Anak, itu hasilnya sama seperti apa yang dikatakan oleh bidan desa waktu posyandu terakhir, yaitu tanggal 8 Oktober ya, hari Jumat itu belum masuk panggul, ternyata benar. Gini, akhirnya kan saya cerita pengalaman anak yang pertama, bahwa anak pertama itu sudah pembukaan 6 tapi tidak tambah-tambah, jadi akhirnya disesar. Dan ini saya ceritakan kepada Pak Dokter, dan Pak Dokter memutuskan bahwa mengabarkan bahwa pinggul istri saya itu sempit. Jangankan 6 gitu kata Pak Dokter, 10 pun tidak bisa lahir normal. Alhasil Pak Dokter memutuskan ini lebih baik disesar gitu. Lalu kami berunding, akhirnya kami memantapkan hati untuk sesar kembali untuk anak yang kedua ini. Dan ada kejadian uniknya itu dari asisten dokter dan Pak Dokter itu menginformasikan hal yang seharusnya tidak kami tanyakan ya, untuk kelamin si bayi ya. Kata asisten itu bayinya perempuan. Alhamdulillah, memang yang kami inginkan itu bukan pengen bayi perempuan ya. Yang anak pertama kan laki-laki dan anak kedua tentunya perempuan. Kami sudah menyiapkan nama apa aja dah dalam pikiran kami senang ya. Akhirnya kami keluar ruangan untuk sesar pada hari
besoknya, Selasa pagi kami akan proses sesar. Namun sebelum itu kami harus melakukan tes swab antigen ya. Biayanya itu mungkin antara rumah sakit satu dan rumah sakit lain berbeda. Itu setelah kami dinyatakan negatif, baru kita menuju ke ruangan. Nah, ruangan praoperasi ya, saya katakan praoperasi, dan setelah operasi itu ruangan rawatnya di situ. Kami menunggu hasil, kami mendaftar. Nah, yang kami mendaftar untuk operasi. Dalam bagian pendaftaran kami sudah menyiapkan syarat-syarat. Di sana ada kurang lebih berapa antrian ya, ada 7 kalau nggak salah. Jadi yang akan disesar Senin sore dan Selasa pagi. Untuk kami ada kalau nggak salah 7 laki-laki semua. Yang mendaftarkan suaminya semua ya, gede-gede. Nyanti penjaganya itu dalam bagian pendaftaran itu grogi ya, sampai gimana gitu ya, grogi. Sambil menunggu kami bertemu dengan salah seorang dari ketujuh itu. Kami berbincang sambil menunggu panggilan. Ada satu orang yang mengatakan seakan-akan tidak setuju dengan apa yang diadakan di rumah sakit ini. Proses antigen, misalkan antigen ya, buat apa vaksin tetap antigen, biayanya berapa, lalu prosesnya bagaimana, itu dia bercerita tidak setuju. Nah, terus dalam hati saya karena dia menggebu-gebu bercerita, saya hanya mengambil kesimpulan, kalau seseorang ini mau ke rumah sakit, ya kita harus mengikuti apa aturan rumah sakit tersebut gitu. Untuk rumah sakit yang lain mungkin aturannya beda, tapi harus mengikuti. Kalau tidak mau mengikuti peraturan yang ada di rumah sakit tersebut, ya silakan pindah ke rumah sakit yang lain. Itu menurut saya ya. Jadi dalam apa yang kami lakukan di rumah sakit itu, kami mengikuti alur ya, itu akan lebih baik menurut saya ya. Itu sebagai pengalaman saja. Lalu singkat cerita, kami sudah mendaftar, kami sudah boleh pulang sementara karena waktu operasi kan besoknya jam 7:30. Namun kata dokter jam 6 harus sudah sampai rumah sakit ya. Kami pulang, akhirnya kami pulang. Dan satu hal yang tidak boleh lupa, puasa sebelum operasi ya. Nah, lalu itu saya puasa sejak pukul 12 ya, jam 12 malam puasa, mulai tidak makan dan tidak minum. Berarti 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, paling tidak 6 jam kata dokter ya. Tapi istri saya dilebihkan nyampe 8 jam tidak operasi, untuk ya apa namanya ya, untuk keselamatan gitu ya, karena dalam proses sesar kan tidak membutuhkan tenaga ekstra untuk mengeluarkan seperti kelahiran normal ya. Nah, langsung ke jam sesarnya saja ya, untuk cepat, jadi durasinya supaya tidak lama ya. Pada jam 5:30 kami berangkat. Kami menginformasikan kepada bidan desa bahwa kami akan berangkat 5:30. Kami langsung ke sana karena bidan desa itu sangat membantu ya. Bidan desa itu sangat membantu kami dalam proses kelahiran ya. Karena pada proses apa namanya itu, ada proses laborat itu HBIG kalau nggak salah ya, itu kami reaktif, dan bidan desa menyarankan untuk menggunakan vaksin HBIG ya, yang kalau nggak salah harganya itu 4 juta. Alhamdulillah kami sudah diuruskan
oleh bidan desa untuk memakai BPJS gratis ya, BPJS. Terus saya jam 6 itu kami mengambil ke puskesmas untuk membawa vaksinnya itu. Sampai di rumah sakit kami langsung ke ruangan bayi yang nantinya akan divaksinkan kepada bayi kami. Cek HbIg harus dengan Hb0. Jadi sedangkan Hb0 di rumah sakit ibu dan anak itu pas kosong, dinalah pas kosong, suruh ngambil ke puskesmas. Nah, saya langsung menuju ke puskesmas, tapi di puskesmas juga kosong sementara. Waktu petugasnya belum datang, petugas laboratoriumnya belum datang. Tapi biasanya itu kalau ada ya sudah diambilkan, tapi harus nunggu jam 7 apa 8, jam 8. Nah, saya kembali ke sana untuk menjelaskan keadaan kosong bu gitu ya. Saya tugas rumah sakit kosong. Nah, solusinya bagaimana bu? Kalau memang kosong nggak ada, yuk kosong atau nggak kosong harus menginformasikan kepada rumah sakit gitu katanya ya. Lalu tanda tanyanya gimana ya? Gimana saya kebingungan, informasi lagi ke bidan desa ya. Sekali lagi bidan desa sangat membantu ya. Saya telepon bidan desa, ternyata setelah petugasnya dicek, petugas laporan puskesmas, alhamdulillah Hb0 ada, dan saya menyuruh kakak saya untuk mengambilkan dan membawa langsung ke rumah sakit. Nah, sudah selesai di proses persiapan vaksinasi untuk adik bayi yang lahir. Kami ke kamar untuk menunggu giliran sesar ya. Sebagai informasi saja, pada saat itu ada kalau nggak salah 5 giliran dan istri saya yang 4. Nah, giliran kalau nggak salah jam setengah 9, giliran jadwalnya setengah 8, tapi pada prakteknya setengah 9 baru menuju ruang operasi, kurang lebih ya. Lalu alhamdulillah pada tanggal 12 Oktober 2021 jam 9:12 anak saya lahir. Nah, saya dipanggil ke ruangan bayi jam setengah 10 kalau nggak salah untuk mengadani. Nah, saya masuk adzan, saya adani, saya komati, saya doa, otomatis doa ya, untuk menjadi anak yang soleh ya, atau solihah untuk menjadi anak yang berguna gitu ya, taat kepada agama, kepada Allah, kepada Rasul gitu ya. Lalu saya dipanggil ke ruangan bayi untuk diberi penjelasan. Ini Pak, kata bu bidanya, ini Pak anak jenengan sudah lahir, sudah kami berikan imunisasi HbIg yang tadi kami ambil dari puskesmas. HbIg sudah, Hb0 sudah. Lalu yang menjadi pertanyaan ini, yang menjadi kejutan untuk saya, bayinya laki-laki. Dek, mata. Ulangi bu, bayinya laki-laki seperti itu. Nah, saya protes bu, kok laki-laki sih bu, padahal kan USG-nya perempuan bu. Dan jenengan USG berapa kali katanya? Ya baru 1 kali bu. Nah, kapan? Kemarin. Lah dokternya siapa? Ya dokternya beliau gitu. Kok bisa? Ya bisa, itu kehendak kuasa ilahi. Satu lagi pelajaran dari kami, USG hanyalah alat buatan manusia, hanyalah prediksi. Ketentuan yang sebenarnya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. USG-nya perempuan, lahirnya laki-laki, alhamdulillahirabbil alamin, dengan selamat dan ya sempurnalah, tidak cacat suatu apapun. Dan kami mengurus BPJS si anak.
langsung disuruh menyuruh BPJS ke anak ya untuk mendaftarkan karena anak saya kan harus rawat inap sebelum dibawa pulang ya, mengikuti ibunya kan rawat inap kurang lebih 1 hari 1 malam ya, 1 hari 1 malam. Baru besoknya hari Rabunya kami boleh pulang. Dan